Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena hari ini hari penyerahan anak, tema khotbah saya hari ini adalah masih tentang kesehatan. Minggu lalu salah satu poin yang penting dari apa yang Pak Sofyan sampaikan adalah kesehatan itu membuat doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena dengan sehati para murid berdoa dan akhirnya Tuhan menjawab doa itu dengan membuat banyak petobat-petobat baru dan mereka boleh diselamatkan. Nah, hari ini saya ingin share kepada kita kesehatan dimulai dari keluarga. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, unit terkecil yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dimulai dari keluarga. Jadi jika kesehatan itu direncanakan dan diharapkan oleh firman Allah dan sebagai manusia supaya kita hidup bersama dengan baik, menjadi standar ilahi, maka harusnya kesehatan dimulai dari keluarga. Saya ingin bacakan lagi firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 8 karena ada di layar. Kalau saudara mau silahkan membacanya dengan bersuara. Jadi ikut saya baca bersama-sama. 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita lihat, kalau googling atau lihat di Kamus Bahasa Indonesia, tentang apa itu sehati dan sepikir, maka kita ketemukan dua hal. Sehati diartikan dengan satu perasaan. Jadi rasanya sama, perasaan. Ya, jadi nggak berlebihan kalau kita ngomong tentang apa yang kita sukai, makanan-makanan kesukaan itu kan dari rasa yang dimulai dari rumah kita. Makanya sekarang restoran-restoran yang terkenal adalah restoran rasa rumahan gitu. Karena mereka mungkin sudah mensurveinya jadi rasa. Jadi kesatian yang dimaksud di situ kalau di dalam konteks penerjemahan secara umum, kesatian itu ditafsirkan sebagai satu perasaan. Perasaannya sama. Kalau kita lihat dalam konteks harafiahnya dengan sepikiran itu artinya satu pandangan. Satu pendapat. Jadi pendapatnya sama. Jadi bukan hanya rasanya yang sama, tetapi pandangannya juga sama. Pendapatnya jadi sama. Nah, menarik saudara karena hari-hari ini orang menemukan yang disebut bestie-bestie gitu ya. Istilah bestie-bestie itu. Bestie itu kan nggak berlebihan. Istilahnya kalau saya duduk dengan Benny itu frekuensinya mirip gitu. Maka kita akan ngobrol panjang, kita akan tektok panjang karena ada banyak kesamaan secara rasa. Apalagi ketika kita ngomong tentang pandangan, pendapat dia, pikiran dia tentang sesuatu, kita connect. Rasanya ini kita sudah. Ini bisa jadi bergaul lebih panjang. Jadi itulah yang didefinisikan oleh hari ini. Tapi kalau kita lihat konteks ini, nah bagaimana caranya? Kalau seandainya kita sepakat, anggap saja kita sepakat bahwa hal itu harusnya terjadi dan itu sesuai dengan apa yang harus kita hidupi sebagai firman Tuhan. Dalam konteks ini, Filipi pasal 2,
Saya menemukan 3 hal penting untuk kita jadikan standar supaya wujud dari sehati dan sepikir itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya tuh nanti arahnya sama. Nah, kalau kita lihat dari konteks ini, saudara, kesehatan akan terwujud atau akan kita wujudkan jika kalau kita perhatikan ayat 2 dan ayat Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan lihat tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Saya mendefinisikan sederhana bahwa kita bisa mewujudkan kesatian di dalam kehidupan kita mulai dari keluarga. Jika setiap pribadi di dalam keluarga atau setiap pribadi di dalam komunitas tidak mementingkan diri sendiri. Kalau orang mementingkan diri sendiri kan artinya orang itu egois. Tidak peduli perasaan orang lain. Tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia memaksakan kehendaknya dan ya mungkin ini karena dia pengen dapat validasi gitu. Bahasa yang keren hari-hari ini. Nah ini kalau kita biarkan maka kesehatan itu jadi mandek. Kalau itu terjadi di dalam keluarga, maka anggota keluarga itu ya mau sehati ikut tetapi dalam kepura-puraan. Tidak sesungguhnya menurut. Begitu juga di dalam komunitas. Ketika orang-orang yang egois yang memimpin dan memaksakan pandangannya dan tidak mau mendengarkan yang lain, maka kita akan mandek di dalam hubungan. Kayaknya banyak orang pelan-pelan ya di tengah malam left group. Jadi leftnya tengah malam. Sekarang WA sudah ada satu ini yang katanya kalau left bisa nggak ketahuan. Jadi secara perlahan atau dia leftnya kita nggak pernah tahu. Tahu-tahu kita ngomongin dia sudah nggak ada di grup. Ya, kenapa saudara? Karena menurut dia, ini saya nggak didengar. Saya nggak didengar. Nah saudara, kesehatan tidak mungkin terjadi kalau ada orang-orang yang egois. Baik itu di dalam keluarga maupun di dalam hubungan komunitas. Jika di dalam keluarga anak-anak itu mungkin saja mereka akan mengikuti apa yang kita mau. Tetapi tinggal tunggu ketika mereka besar dan mereka berkata, akhirnya kita merdeka. Mereka keluar dari rumah dan mereka selanjutnya tidak pernah bersepakat dengan kita. Banyak orang tua terluka karena pada masa mereka menjadi orang tua dan mereka punya otoritas begitu besar. Mereka mendidik anak-anak dengan sangat keras. Memaksakan apa yang sebetulnya apa yang mereka mau bukan apa yang Tuhan mau. Dan itu membuat luka sehingga membuat orang anak-anak itu ketika menjadi besar dia menjauh dari Tuhan. Jadi sebetulnya kita bukan saja mengakomodir karena keluarga bukan tentang demokrasi bukan. Tetapi saudara berperanlah di dalam fungsi kita dengan baik. Orang tua harus berperan di dalam fungsinya, seorang ayah harus mengasihi mamanya. Makanya Ed Cole menulis hadiah terbesar dan terbaik yang dapat diberikan oleh seorang pria kepada anak-anaknya adalah mengasihi mamanya. Mengasihi istri adalah hadiah terbesar yang diberikan seorang pria, seorang suami kepada anak-anaknya. Dan itu jadi warisan. Ya, kalau saudara tidak mengasihi istrimu, istrimu diremehkan di depan anak-anak menjadi kacau. Ya, kami juga konseling beberapa pasang yang mereka juga berkata begitu. Ya, ada anak yang melunjak sekali dengan orang tua terlebih ibunya. Karena dia merasa anak ini selalu lihat mamanya disalah-salahin, dikata-katakan yang kata-kata yang tidak pantas di depan anaknya. Sehingga anak itu ikut meremehkan, apalagi melihat ibunya tidak berpenghasilan. Jadi seorang ibu rumah tangga di rumah, ya sudah habis dia.
Ya, ini yang terjadi di dalam masyarakat, tetapi saya kira ini tidak benar. Kita tidak boleh mengikutinya. Kita bangun kesehatian karena setiap pribadi memiliki harga diri dengan baik di dalam keluarga. Baik itu sebagai suami, baik itu sebagai istri dan anak-anak. Nah, seorang hamba Tuhan namanya Andrew Murray, dia pergi ke Afrika, seorang dari Scotland atau dari Inggris. Dia mengatakan begini, kerendahan hati bukanlah berpikir lebih rendah tentang diri sendiri. Jadi kalau kita ngomong tentang bersehati itu modalnya adalah rendah hati, maka kerendahan hati itu bukan berpikir lebih rendah tentang diri sendiri, tapi berpikir sedikit tentang diri sendiri. Jadi tentang dirinya sendiri dia berpikir sedikit. Nah, kalau saudara melihat quote ini, saya ingat orang tua yang ketika membagi daging, membagi telur, membagi makanannya buat orang tuanya, mereka bilang, mama sudah makan kok, mama sudah makan. Mama enggak suka itu, kamu saja. Itu bukan karena mereka tidak makan, tapi mereka berpikir sedikit tentang dirinya sendiri. Artinya kesehatan rusak ketika kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Bukan karena kita tidak cukup rendah hati secara lahiriah, tetapi karena hati kita tidak fokus pada Kristus dan orang lain. Jadi saya mengutip quote ini dan saya lihat ini luar biasa. Baik sekali untuk kita jadikan patokan baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan berkomunitas, karena hari-hari ini atau tahun ini, sepanjang tahun ini kita berbicara tentang komunitas. Jadi mari kita bangun ini sehingga daya tarik komunitas kesehatan itu tidak palsu, tidak hanya permukaan, tetapi karena setiap orang saling menghargai, saling menghormati sebagai seorang pribadi yang baik. Yang kedua, kita bisa mewujudkan kesehatan di dalam keluarga, dimulai dari keluarga, jika kita menjadikan Kristus dan firman-Nya menjadi standar kesehatan. Kristus dan firman-Nya harus menjadi standar. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Coba katakan hidup bersama. Jadi hidup bersama ini bukan hanya di dalam keluarga, tetapi di dalam komunitas. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Lagi dia ngomong tentang pikiran atau pendapat Kristus, perasaan Kristus. Jadi ketika kita konflik, ketika kita tidak sepakat dan tidak kesehatan itu ketidaksehatan mulai muncul di tengah kita. Saya dalam waktu yang lama dinasehatin oleh Pak Edi Leo. Dan dia mempelopori ini. Waktu kami duduk di dalam staf dan saya melihat beberapa staf yang ulahnya enggak sesuai dengan apa yang ditetapkan sebagai aturan dan tentu apa yang saya mau sebagai seorang pemimpin. Saya banyak curhat kepada Pak Edi Leo. Dan Pak Edi Leo satu waktu mungkin dia capek gitu. Dia bilang sama saya, Li, dia panggil saya Eli itu Li, coba, kalau Yesus duduk dalam posisi kamu, kira-kira pendapat dia apa? Apa yang kira-kira Yesus rasakan tentang orang ini? Kalau Yesus ada di tengah-tengah kita. Saya terus berpikir, iya ya. Karena ada yang saya anggap ada pengganggu itu 2 atau 3 orang. Jadi setiap kali keputusan yang kita buat, ada saja ulah orang-orang ini yang coba mengganggu kalau bisa digagalkan. Menurut pandangan saya. Terus dia berlanjut begini. Apakah kamu mau supaya kantor memutuskan mereka diberhentikan? Tapi dia bertanya dulu, kira-kira kalau Yesus ada di sini, pendapat dia apa? Perasaan Tuhan tentang orang ini seperti apa? Dan saya mengatakan begini, mereka tidak boleh dipecat. Artinya, sayanya yang harus berubah untuk menyesuaikan pandangan mereka.
Terkadang saudara dalam hidup kita benar. Tetapi kadang orang ngotot begitu rupa. Sehingga kita harus mengalah untuk melihat ada waktu di mana orang yang ngotot ini akan mengalami kesalahannya. Karena orang-orang yang ngotot ini emang bukan orang-orang yang hebat. Pernah dengar keledai dengan singa bertengkar? Pernah ya. Ya. Jadi keledai dan singa ini bertengkar karena keledai ini ngomong sama singa, rumput itu warnanya biru. Si singa kan marah sekali. Singa bilang enggak, rumput itu hijau. Mereka dua bertengkar, begitu rupa sehingga mereka dua menghadap raja hutan. Ya, harimau. Singa yang raja hutannya siapa? Singa ya. Berarti ini ada satunya. Ya pokoknya satunya gitu. Bukan singa ya. Mereka menghadap singa. Ya. Berarti yang belakang macan tutul. Macan tutul dengan keledai. Mereka menghadap singa, raja hutan, dan sampai di sana si keledai ini berteriak-teriak. Tuanku raja, rumput kan warnanya biru kan? Terus dia terus teriak. Si macan tutul ini bilang, enggak, warnanya hijau. Mereka bertengkar. Sampai di depan raja hutan. Raja hutan bilang, coba sekarang, keledainya bilang, coba sekarang tuanku raja putuskan, mana rumput itu warna hijau atau warna biru? Dia bilang, benaran kamu keledai. Rumput itu warnanya biru. Terus si macan tutul ini marah sekali gitu. Setelah itu keledai ini merasa menang, dia pergi dengan gembira, terus dia begitu senangnya. Tetapi dia datang, macan tutul ngomong sama raja hutan singa. Kenapa lu biarin? Kan lu tahu kan, rumput itu warnanya hijau. Kenapa lu bilang warna biru? Dia bilang memang warna biru, warnanya hijau. Warnanya memang hijau. Yang saya aneh adalah kenapa lu bertengkar dengan orang bodoh? Kenapa lu mau lawan orang bodoh? Karena lu lawan orang bodoh gak ada gunanya. Saudara paham ya? Jadi kadang ya, di dalam hidup ini ya gak usah menang-menangan gitu. Oh, kita tahu cerita aslinya, tapi ada orang yang datang dengan cerita kawean dan merasa lebih benar. Ya udah, menangan kamu aja. Kan gak apa-apa dong. Karena satu waktu kebenaran itu tidak akan pernah tidak muncul. Kebenaran akan muncul pada waktunya. Nah, karena itu saudara, saya ingin memberikan nasihat ini saudara, buat kita semua, ya, menjadikan Kristus dan firman-Nya sebagai standar buat setiap kita dalam praktek keluarga dan rumah tangga maupun dalam komunitas. Hindari kata ini yang banyak dipakai oleh banyak orang yang memiliki otoritas, terlebih bapak-bapak. Mereka memakai kata ini sering untuk memenangkan pendapatnya. Pokoknya. Pernah dengar saudara? Pokoknya, kalau dia udah pokoknya, semua diam. Nah saudara, pandangan ini tidak selalu benar. Walaupun kadang harus dipakai untuk menegaskan sebuah kebenaran. Sekali lagi, untuk menegaskan sebuah kebenaran, kadang kita harus pakai pokoknya. Tetapi jika pokoknya dijadikan standar di dalam keluarga, kacaulah itu keluarga. Karena nanti anak-anak ketika besar, dia menjadi peniru yang baik, dia akan bawa kata itu kepada keluarganya, pokoknya. Ya, jadi apa yang Kristus rasakan, apa pendapat Kristus harus kita coba praktekkan di dalam kehidupan kita. Saya banyak kali gagal di dalam keluarga. Tapi sekarang setelah mulai menyadari bahwa iya,
Setiap kali konflik di dalam keluarga bersama dengan anak, termasuk dengan Ria, kadang saya diam, ya. Ada yang memakai kata haleluya, tapi saya tidak pakai kata haleluya. Tapi ya kadang saya diam saja. Dan saya diam berarti Ria sudah tahu bahwa pembahasan harus di stop karena saya sudah diam. Ya. Karena dulu saya pakai kata ini, pokoknya. Pokoknya. Kalau kita ngomong pokok terus, kita harus tahu di waktu kemudian kita akan terima bunganya juga. Ya kan? Kalau ada pokok, ada bunga. Jadi saudara tidak hanya akan dapat pengembalian dari pokoknya, tetapi saudara akan terima juga bunganya, dan itu yang gak enak. Banyak orang hanya mau mengembalikan pokok, gak mau terima bunga, mau bayar bunga. Tapi kita belajar saudara, bahwa di dalam hidup kita hal-hal begini perlu kita kembangkan. Menjadikan Kristus dan firman-Nya menjadi standar kesehatan kita. Yang ketiga, kesehatan bisa kita wujudkan jika kita semua mau taat dan mau berkorban. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Kristus tidak melawan walaupun dia punya power untuk melakukan perlawanan itu, tetapi dia mau taat dan berkorban bagi kita semua. Itu sebabnya tidak berlebihan kalau firman Tuhan meminta kita hari ini, yuk mari kita jadikan Kristus dan firman-Nya menjadi standar untuk kita bisa mengembangkan hubungan satu dengan yang lain. Mari kita tinggalkan setiap hal yang mementingkan diri sendiri, dan kita mau beranjak lebih lagi kepada ketaatan kepada firman Tuhan, dan maukah kita mulai berkorban. Saudara, kalau lihat cara seorang pria berkorban untuk keluarga, kalau kita lihat ya, saya dulu juga ketika awal-awal ya pelayanan dan bekerja, benar-benar motor saya itu udah kayak sirkus gitu. Kami pernah naik, ya anak-anak kita naik bisa orang sekarang bilang tarik 3, saya tarik 4. Jadi ada saya, Ria, dan 2 anak, ya udah 2 anak ya, yang 3 udah nggak ikut ya. Tapi kita jadi naik berempat. Saya usaha percetakan. Jadi ketika pulang bawa cetakan untuk nanti disortir di rumah, itu benar-benar kerjaan yang luar biasa, karena saya kadang tunggu cetakan itu sampai jam 4 pagi untuk bawa, karena orang deadline jam 1, jam 2 siang saya harus antarkan percetakan itu. Tetapi itulah seorang pria. Kalau saudara pernah naik, orang membawa kerupuk sampai di depannya dan dia hanya kepalanya doang yang kita lihat. Itu saya kira itu pengorbanan yang luar biasa. Bayangkan pria ini satu waktu dia bilang sama keluarganya, lu orang sialan ya, bikin gua jadi susah begini nih. Coba itu difotoin, kalau coba difotoin gua naik motor muat itu. Sejak hari ini saya gak mau kerja lagi. Apa yang terjadi dengan keluarga itu? Ya, tapi itulah tanggung jawab, itulah pengorbanan, dan setiap kisah di dalam keluarga, setiap kita memiliki kisah tentang pengorbanan itu, dan itu melekat pada diri kita. Itu heroik. Yang sekarang anak-anak kita mungkin tidak akan ngalamin karena mereka sudah jauh lebih baik, mereka menikmati hasil pengerjuangan kita. Ya. Tetapi mengisi perjuangan kita itu yang gak gampang. Mereka punya cerita tersendiri. Mereka juga punya kesusahan tersendiri. Hanya saya bilang begini, ini yang penting saudara kita perhatikan. Setiap kita harus rela dan taat kepada firman, dan mau berjuang demi kehidupan orang lain yang Tuhan titipkan bersama-sama dengan kita. Karena orang-orang yang egois berhenti berjuang, dan itu tidak benar. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan dan belajar untuk berkorban sedikit, mungkin sedikit, tidak banyak. Karena kita tidak diminta untuk menjadi seperti Kristus sampai mati di atas kayu salib. Watson menulis begini, orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus tidak mencari tempat tinggi karena ia tahu Kristus telah turun serendah mungkin untuk menyelamatkan kita.
Jadi saya kira kerendahan hati mewarnai kesehatian kita. Menjadi standar modal untuk kita bisa sehati. Dan ketika kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita untuk melayani satu dengan yang lain. Itu tidak berlebihan. Karena kita tahu ada seorang pribadi namanya Yesus telah turun yang sangat rendah. Bahkan mati dan menyelamatkan kita. Jadi saudara, kalau kita melihat ini sebagai standar, maka kita bisa akan mudah sehati. Nah, apa akibatnya ketika kita melakukan dan mewujudkan kesehatian di antara kita? Pertama, kita bisa mencegah perselisihan. Ya, perselisihan itu bisa dicegah. Amsal 10 ayat 12 berkata begini, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, jadi ketika kita mengenakan kasih, perselisihan itu kita redam. Tidak akan terjadi. 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi ini yang sebetulnya dimintakan firman Tuhan. Bahwa perselisihan itu bisa dicegah. Karena saya ingat Pak Tim waktu mengkhotbahkan tentang Mazmur 133. Itu baik sekali dikatakan. Kalau kita hidup rukun bukan hanya baik, tapi indah. Saya pikir kita semua perlu keindahan, kebaikan, damai di dalam keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita. Dan kalau keluarga itu damai, ketika badai di luar, kita berjuang di luar, dan banyak sekali tantangan dan pergumulan di luar, tapi waktu kita masuk ke rumah kita mendapatkan suasana hominya di sana. Untuk mengatakan bahwa ada sorga di dalam keluarga kita. Ciptakan itu, karena itu tidak akan terjadi secara otomatis. Karena itu saudara, mari kita wujudkan kesehatian, kesepikiran di dalam keluarga kita. Karena hanya dengan demikian kita mencegah terjadinya perselisihan. Yang kedua, saudara, kalau itu terjadi maka akibatnya akan terjadi atmosfer yang saling melayani. Ya, saling melayani. Jadi nggak ada bos besar di dalam rumah, tapi semua saling melayani. Saya berkali-kali sampaikan bahwa ya saya dulu gitu, duduk pagi karena budaya kali. Ya, kita bangun pagi harus disiapkan kopi dan lain-lain sebagainya. Dan seorang istri wajib itu tugasnya. Tetapi setelah saya makin tahu tentang dunia perkopian, saya merasa saya buat kopi lebih enak daripada istri saya. Nah, sekian dia udah pergi, dia ngajar SPK. Mungkin karena dia sengaja membuat kopi yang tidak enak. Sehingga saya merasa saya buat kopi lebih enak. Dan itu sebabnya saya setiap kali bangun pagi, saya yang membuat kopi. Bahkan buat dia pun saya buatkan kopi. Jadi lebih enak gitu ya. Lebih sukacita karena atmosfernya saling melayani. Demi menjaga damai sejahtera yang ada. Kadang saya pulang dari home atau dari tempat pelayanan. Saya pengen sekali makan bubur. Tapi saya tahu kalau dia masak bubur kurang enak. Saya masak sendiri. Dan itu nikmat sekali. Saya masak sendiri dan saya makan sendiri. Karena dia tidak suka bubur. Jadi itu seperti lagunya. Masak sendiri, makan sendiri. Tapi saudara, kalau itu atmosfer itu terjadi di dalam keluarga, enak, gak ada ribut. Karena kalau sang singa ini yang ngamuk, semua tiarap saudara. Seorang pria ngamuk di dalam rumah, atmosfernya langsung berubah total. Anak-anak akan masuk ke kamar, makanya banyak anak-anak yang diam di kamar. Karena orang tuanya seperti singa yang sedang mengaung-ngaung di luar. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah,
tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Roma 12 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan kamu menganggap dirimu pandai. Saudara, kalau kita berharap dilayani dan pelayanan itu nggak datang, coba jujur ya, coba jujur. Apa yang ada di hatimu? Coba kita jujur ya. Kita pengen sekali dibuatkan makanan, tapi itu tidak terjadi. Apa yang ada di hati kita? Ya, nggak ada damai. Nggak ada keindahan di dalam keluarga. Padahal kalau kita hidup rukun, itu baik dan indah. Jadi sekarang coba, bapak-bapak, ya semua kita sibuk. Ibu-ibu juga sibuk. Entah sibuk di rumah karena nonton drakor atau apa, pokoknya mereka juga sibuk. Jadi ya kalau memang tidak terjadi seperti yang kita harapkan, yuk mari kita saling melayani. Ciptakan atmosfer yang saling melayani dan kita wujudkan kesehatan. Pasti itu kesehatan bisa terwujud. Dan yang terakhir, akibat dari kesehatan maka kita melakukan apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan suka? Hidup berpadanan dengan Injil. Ini rasanya Pak Tim yang menjelaskannya karena dia baru pulang dari konferensi tentang Injil. Tapi saya mengulik ini sedikit. Ayat ini berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi wujud dari berita Injil itu adalah kesehatian di antara kita. Karena dengan demikian orang melihat dan tertarik untuk datang kepada kita. Awal murid-murid yang baru ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dikatakan mereka sehati, mereka berkumpul dan tiap-tiap hari. Saya waktu briefing itu baru saya betul dong juga. Tuhan menambahkan. Jadi Tuhan ya. Jadi kadang-kadang kita berkata, kok ya kami berkumpul dan wah multiplikasi. Ingat saudara. Waktu tim itu ngomong ayat itu, saya kira benar sekali. Nah ayatnya memang begitu kan saudara. Dan Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Kenapa Tuhan menambahkan? Karena ada kehadiran Allah di situ. Ada kesehatan di situ. Ada atmosfer yang tercipta bahwa sorga ada di tengah-tengah situ. Dan Tuhan menambahkan orang-orang yang sudah Dia tebus masuk ke dalam kumpulan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari apakah hari-hari ini kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berharapkan. Hidup berpadanan itu dalam bahasa ini dipakai kata politeoste. Paulus menggambarkan gini, bahwa hiduplah sebagai warga negara yang baik. Berpadanan itu sebagai warga negara yang baik. Jadi sebetulnya dalam konteks Injil adalah hiduplah sebagai warga kerajaan Allah yang kamu sudah ditebus. Atau hiduplah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Kristus. Hiduplah dengan teguh beriman, tidak goyah sekalipun melewati banyak pergumulan hidup. Hiduplah menjadi saksi Kristus atau jadilah terang dan garam dunia. Hiduplah menjadi representasi kerajaan Allah. Memiliki cara hidup yang benar. Itu hidup yang berpadanan dengan Injil. Saya kira tidak ada mimpi yang besar, yang lebih besar dari ini. Bahwa setiap kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Yang tentu berita itu menjadi berita besar, berita baik untuk kita. Bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Wujudkan kesehatan di tengah-tengah kita dimulai dari keluarga. Jangan lagi pelihara egoistik di dalam keluarga. Mulailah saudara, setiap kita belajar untuk mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Menjadikan Kristus dan firman-Nya menjadi standar kesehatan kita. Dan mari kita belajar seperti Tuhan.
dan taat dan boleh berkorban. Dan nikmatilah apa yang Tuhan sediakan ketika kita sehati. Perselisihan akan menjauh dari kita. Kalau saudara dan saya hidup sehati, mungkin saudara perlu bertanya, kapan terakhir kita bertengkar ya? Itu harus ditanya. Jangan pertanyaannya begini, mengapa kita kok selalu bertengkar? Harusnya anak Tuhan mengatakan begini, kalau hidup saudara dan saya berpadanan dengan Injil, kita harusnya satu waktu sekali lagi bertanya, kapan kita terakhir berselisih? Jika pertanyaanmu masih mengatakan, mengapa kita selalu berselisih? Saudara, praktekkan kesehatian. Apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan mulailah lakukan apa yang Tuhan suka. Saya percaya ketika hidup kita berpadanan dengan Injil, Tuhan yang kita sembah dimuliakan di tengah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita semua berdiri. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami perlu sehati, kami perlu sepikir. Dan itu dimulai dari unit yang Engkau bangun keluarga kami. Di dalam setiap situasi dan keadaan, biarkan Roh Kudus-Mu mengingatkan kami. Jika Roh Kudus ada di situ, jika Tuhan Yesus ada di situ, apa yang akan Yesus katakan? Apa pendapat-Mu tentang situasi itu? Apa perasaanmu ketika kami saling bertengkar, saling mementingkan diri sendiri, saling ingin menang dalam situasi, dalam pertengkaran itu? Biarkan sejak hari ini Engkau ya Tuhan dan firman-Mu menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami mentaati firman-Mu dan berkorban sebagaimana Engkau sudah berkorban bagi kami. Mati di atas kayu salib. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati ada kerukunan, ada keindahan di dalam keluarga kami Tuhan. Ada terjadi atmosfer yang saling melayani di antara kami. Dan pada akhirnya hidup kami boleh jadi kesaksian. Karena hidup kami berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Haleluya.